Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kitab berapa tadi tuh? Ulangan 21. Oh, kitab Ulangan. Ya. Itu Paulus yang mengutip, bukan saya. Itu saya tegaskan, itu tidak ada kaitannya. Jadi maksud dari Galatia 3 ayat 13 itu Bang Zuma, saya jelaskan, saya bacakan ya. Iya. Nanti Anda tunjukkan tertulis di mana itu yang dikutip Paulus. Sebab ada tertulis. Itu tertulis di mana? Silakan. Galatia 3 ayat 13. Oke. Ya, santai-santai aja Pak Pendeta ya, jangan terlalu tegang ya. Iya, oke. Ya. Kristus telah mati, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, pertanyaan saya, pertanyaan di mana tertulis? Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana, Bang? Oke, saya cari dulu ya. Iya, silakan. Ya teman-teman, tambah seru ya, sambil di tap-tap layar 1M biar komal kita kuat, ini menarik, tambah seru ini. Lanjut tap-tap teman-teman. IDE lalena bapak, mana saya itu pemotong kuku. Sorry Gang, ku lupa tutup ki. Bang Zuma mempertanyakan di kitab Ulangan ya. Iya, tadi kan Paulus mengutip. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Iya, itu tertulis di mana? Ya, di Ulangan 21 ayat 23. 21 sampai 23, 22 sampai 23. Ulangan pasal 21 ayat 23, Bang. Dari dua-duanya dulu. Oke, bentar ya. Ulangan 20, kita baca ya. Ulangan 21. Ayat 22. Oke. Iya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan Bang Zuma di sini mana? Pertanyaan saya, yes, Paulus mengutip itu, dan di situ dikatakan pelakunya adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, satu. Yang kedua, pelakunya adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, yang pas untuk duduk di situ, Yesus atau Yudas? Berdasarkan ya, dijatuhkan hukuman mati atau penyaliban kepada Yesus adalah itu ketika dia mengaku sebagai Sang Mesias, anak Allah yang hidup, Bang. Ya, jadi bukan karena dia sudah berbuat dosa, bukan karena ada kesalahannya, tetapi hasutan pun dari orang banyak ketika mereka mengatakan salibkan dia, dan itu kan sudah mulai ketika Raja Pilatus menjatuhkan hukuman kepada dia, itu berdasarkan pengaduan dari imam-imam besar bahwa dia pernah mengatakan dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Itu alasan orang Yahudi untuk menyalibkan dia, bukan karena dia berbuat dosa, bukan, Bang Zuma. Jangan disalahpahami itu. Berarti salah salib. Bukan salah salib. Loh, yang disalib harus pelaku dosa.
Yang disalib ini harus malah berlaku dosa. Begini Bang Zuma, malah aku yang balik bertanya sekarang. Pastikan sesuai tuduhan Bang Zuma tadi mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Jadi menurut Bang Zuma siapa? Kan tadi saya bertanya, Bang. Yang duduk di sini orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan orang yang dikutuk oleh Elohim. Dialah yang disalib, bukan yang lain. Sekarang yang dia disalib ini Yesus atau Yudas yang memenuhi syarat? Iya. Kenapa Yesus disalib? Kan udah saya jelaskan tadi. Kenapa Yesus disalib? Bukan masalah kenapa. Iya. Saya hanya berbicara tentang yang nggak memenuhi bisa. syarat. Karena ketika berarti- ketika Rasul Paulus mengutip Ulangan 21 ayat 23 ini, ya, karena kenapa? Karena Yesus telah dijatuhkan hukuman mati dengan disalib. Makanya dia mengutip ini. Jadi seolah-olah makanya di situ seolah-olah Yesus itu adalah seorang yang terkutuk, padahal bukan dia yang terkutuk, Kenapa tetapi yang harus terkutuk Yesus? itu adalah Kenapa harus seharusnya Yesus? kita manusia yang berdosa ini. Kenapa harus Yesus kalau tidak memenuhi syarat? Kan syaratnya pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang yang dikutuk Elohim. Kenapa Ya, Yesus? Yesus, Kenapa harus Yesus? Yesus ini kan menggenapi nubuatan, Bang. Larinya ke situ. Menggenapi nubuatan, ya, menggenapi nubuatan dari Yesaya 53 tadi. Saudara, Ya, di sini- menggenapi ya Yohanes 3 ayat 16 itu. Ya, Yohanes 3 menggenapi justru dikasih bentar dulu, ya, menggenapi ya Yohanes 1 ayat 14. Itu dia. Yohanes 1:14 Ya. menjadi daging. Ya. Apa masalahnya? Iya. Kita bacakan di situ, Bang. Pertanyaan saya, siapa yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Karena yang mengutuk di sini Elohim. Yang mengutuk Ya. di sini Elohim. Siapa Di yang sini, memenuhi ya. syarat? Sabar. Yang Siapa menanggung- yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Yudas Ya. atau Yesus? Kalau Yesus di situ, Bang, ya. Kalau Yesus di situ, ya. Ya, saya Kalau tengahin. Yesus kalau Yudas di situ, memang Yudas ini mati tetapi dia menggantung diri. Iya, itu cerita belakangan itu, bukan itu. itu belakangan, Ya. itu cerita belakangan, saudara. Ya. Ini dulu syarat untuk disalib, syarat untuk dikutuk oleh Elohim itu adalah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang siapa di antara kedua oknum ini yang memenuhi syarat untuk itu? Iya kan? Di orang Yahudi, ya, dihukum orang Yahudi, ya, yang menghujat Allah itu pantas untuk dihukum mati. Makanya ketika diadukan, ya, dilaporkan, ya, dituduh Yesus ini, ya, menyamakan dirinya dengan Allah, ketika dia mengaku aku adalah raja, aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya, di situ Pilatus memutuskan hukuman untuk dia disalibkan, Bang. Menurut saudara, apakah Yesus ini menghujat Elohim? Tidak. Menurut Elohim, apakah Yesus ini menghujat dirinya? Tidak. Lalu kenapa dia dikutuk? Itu kan untuk menggenapi karena itu larinya karena selalu misinya larinya ke ini, ya, karena misinya ini, Bang, datang untuk menebus dosa. Tidak, Iya tidak. kan? Itu maunya Anda, itu cerita Karena- yang muncul. karena Itu yang cerita muncul di mimbar gereja. Kita kembali Iya. kepada poinnya dulu. Bukan di mimbar gereja, Bang. Ini ayat ini, Bang. Ayat Saudara, yang kita salib bahas itu, ini. Salib Iya kan? itu adalah Nah. prosesi hukum untuk orang Yahudi, bukan untuk Kristen. Anda yang menobatkan doktrin yang tadi. Sekarang yang memenuhi syarat untuk kemudian disalibkan di situ menurut Elohim, Yudas atau Yesus? Menurut Elohim. Di mana? Menurut Elohim yang memenuhi syarat untuk didudukkan di salib di situ Yesus atau Yudas? Kalau Yudas pada saat itu nggak ada ditemukan kesalahannya. Karena kenapa? Dia ini kan berhubungan dengan imam besar untuk mengkhianati Yesus. Menurut Ya. Elohim, itu menurut Kristen, karena ingin orang yang berdosa ini yang selamat, yang tidak berdosa yang tidak selamat. Menurut Elohim, yang memenuhi syarat untuk dihukum terkutuk oleh Elohim itu siapa? Yudas atau Yesus? Menurut Elohim. Tidak ada yang dihukum di situ, Bang. Ada yang dihukum, kawan. Ada yang dihukum. Sahabat Udah berkali-kali saya jelaskan tadi kan. Kan udah aku jelaskan tadi, Bang. Barakallahu Ya, fik. Bang Zuma. Ya.
kenapa dijatuhi hukuman mati kepada Yesus? Karena dia mengaku bahwa dia adalah Mesias. Nah, Dia menurut adalah Elohim, anak Allah. menurut Elohim itu dosa besar. Kalau Elohim tidak, karena Yesus itu lalu adalah yang mengutuknya Elohim siapa? itu. Karena Lalu Yesus kenapa dia adalah dikutuk? Elohim itu. Lalu kenapa dia dikutuk? Kalau dia dikutuk tidak dikutuk dia, tetapi ya dia menanggung kutukan itu karena kenapa? Itu tadi kan udah ku jelaskan, Pak. Bukan ke situ, itu ajaran Kristen, itu ajaran Yesaya Kristen. Yesaya 53 dari ayat 6 itu kan sudah menjelaskan. Itu ajaran Ya? Kristen, kawan. Yang saya tanya ini ajaran Elohim. Yang dikutuk itu harus memenuhi syarat, yaitu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu dikutuk oleh Elohim, Yudas atau Yesus yang memenuhi syarat. Salah Yudas apa? Salah Yudas di situ. Kan dia dikutuk. Ulangan Dikutuk mana? 27. Ulangan Kenapa 20 dikutuk Yudas? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah dia yang makan suap. Yudas makan suap enggak? Di situ sedangkan Yudas di situ, Bang Zuma, ya, dia di pihak orang-orang Farisi, orang-orang imam besar, orang Yahudi. Iya, Mana mungkin sedangkan yang menjatuhkan hukuman mati ini, penyaliban ini adalah imam besar dan melalui raja Pilatus. Kira-kira Elohim rela tidak Yesus yang hambanya yang suci ini dihukum? Ya rela karena misinya penebusan dosa. Nah, itu dia. Tidak ada Karena itu, pengakuan itu, Yesus tadi, itu karena konsep pengakuan Yesus tadi Anda. di Matius 17, Saudara. Matius 26 ayat 27, ya kan udah kita baca tadi. Matius itu ditulis tahun 62 loh. Oh, itu masalahnya kalau abang nggak percaya itu masalahnya. Ya, bukan ini kita berbicara mengenai Matius. Iya. Artinya tulisan itu muncul untuk dicocok-cocokkan dengan pesanan Roma. Bukan dicocok-cocokkan, Bang. Ya, iya ini dong. sudah sesuai Sekarang ini. kalau tidak dicocokkan, ya, sekarang kalau semua dicocokkan- nubuatan itu sudah tergenapi dalam diri Yesus. Itu dia karena Nah, itu Kristen. dia. Kalau Anda mengatakan nubuatan itu tergenapi, ini dulu lewati dulu satu ini. Siapa yang memenuhi syarat untuk dikutuk oleh Elohim? Yudas atau Yesus? Yudas itu kan sudah menghukum dirinya sendiri, sudah menggantung diri. Sebelum kawan. Ingat, di dalam Keluaran kata Yesus begini, di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua perkataan yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Bentar, Di dalam kitab Taurat, saya minum dulu ya. iya silakan. Di dalam kitab Taurat, Keluaran 23 nomor 7, dusta jangan kau hemburkan. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Orang yang benar jangan kau bunuh. Menurut Elohim, apakah Yesus boleh dibunuh? Dalam konsep penembusan dosa boleh. Mana dalilnya? Ya? Mana Itu tadi. dalilnya? Itu Matius 26 ayat 27. Itu menurut Matius. Yang saya Iya. tanya menurut Elohim. Menurut Elohim, bisakah Yesus itu dibunuh? Menurut Elohim. Bisa. Mana dalilnya? Ya. Ini tadi udah kita baca tadi, Bang. Yang mana? Hah? Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan dia akan Elohim, mati. yang saya tanya Ya? Elohim, yang saya tanya Elohim. Menurut Elohim, bisa tidak Yesus manusia suci, hambanya yang suci ini dikorbankan untuk nebus dosa-dosa orang Roma, orang-orang berdosa? Boleh nggak? Boleh. Mana dalilnya? Oke. Ya, silakan. Elohim itu di perjanjian lama, Pak Depi ya. Elohim itu di perjanjian lama. Silakan, Pak. Lalu kalau di perjanjian baru apa namanya? Markus, Lukas, Matius, Yohanes, itu Tuhan Anda rupanya. Yang saya tanya, makanya saudara, di awal saya mengatakan salib itu hukuman Yahudi dan yang menghukumnya adalah atas perintah kemudian titah dalam firman Tuhan yang ada pada mereka. Paulus pun mengaku itu kok. Ada tertulis, terkutuklah dia, berarti harus merujuk kepada firman Elohim. Ulangan 21 Anda membacanya pun tadi. Nah sekarang permasalahannya, Yesus berkata harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Kitab Taurat Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang bersalah. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Elohim? Karena konsep penebusan, Bang Zuma, sekali lagi bisa, boleh, sangat bisa.
Elohim, menurut Elohim boleh nggak membunuh orang yang benar? Kalau orang yang benar tidak. Yesus orang Tetapi benar. tetapi walaupun Yesus di sini adalah orang yang benar, bahkan dia adalah anak Allah yang hidup, tetapi karena dia datang untuk menebus dosa itu, makanya dia harus dibunuh, harus mati di atas kayu Ya, salib. Tuhan mengatakan jangan dibunuh. Kok Anda mengatakan harus dibunuh? Ya mana yang hebat? Itu beda Anda? konteks itu, Bang. Loh, kok beda Itu beda konteks itu. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan. Itu bukan konteks penebusan itu yang Abang bahas itu bukan. Ya, Kalau penebusan, saudara, kalau itu penebusan, perkara lain itu, Bang. kalau penebusan, kan tadi saya sudah membacakan Imamat 1 nomor 2. Penebusan itu Iya. dengan domba, kambing, sapi, lembu, bukan manusia. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, sekali lagi saya ulang ini ketiga kali. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Elohim? Dalam konsep penebusan dosa boleh. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Ini Di mana? Yohanes 1 ayat 29. Menurut Elohim, bukan menurut Yohanes. Yesus berkata harus tergenapi semua yang tertulis tentang Aku di Taurat, bukan di Yohanes. Di Taurat, Bang. Di mana tertulis boleh membunuh orang yang benar di Taurat? Tunjukkan di saya. Ya kalau nggak ada Pak Depi bilang aja nggak ada, jujur biar cepat. Oke, bentar, saya tunjukkan ya. Jangan juga dipaksa mengaku. Iya, bentar bang, sabar bang. Oke ya. Di dalam karena Bang Zuma tadi menanyakan di Perjanjian Lama kan? Ya. Yesus oke. yang mengatakan Kita baca harus tergenapi yang tertulis tentang Aku di dalam Taurat, Iya. bukan Aku, Yesus. Iya. Kita baca Yesaya 59 ayat 19 sampai 20. Taurat. Bukan di Yesaya, Taurat. Ini kitab kami, Bang. Masa Abang Yesus yang melarang mengatakan saya untuk harus mengutip tergenapi semua yang tertulis tentang Aku di dalam kitab Taurat. Taurat ini menurut Abang apa? Lihat yang 5 kitab ini. Kejadian, kalau kita para nabi, kita para nabi, Yesus tidak mengatakan itu harus tergenapi. Iya, Yesus mengutip itu di kitab para nabi ada. Iya, silakan. Ya. Oke. Bentar ya. Iya. Ya minum juga Pak Pendeta, jangan sampai kering kerongkongan, dehidrasi nanti. Aduh. Bentar Bang ya. Iya. Udah potong kuku Bang Zuma? Nggak ada gunting. Ya sabar ya teman-teman ya, nggak apa-apa, santai-santai aja kita. Nggak usah terlalu tegang ya diskusinya ya teman-teman yang di bawah ya. Sambil tap-tap layar, yang belum minum kopi dulu. Santai aja kita. Kau itu tahu santai kok, tapi ini lawan tak. Membalas kau. Jangan gitulah. Iya ya, siap. Ya, santai terus. Iya, oke. Ini ya di Lukas 24 ayat 44. Kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Iya. Oke, coba tunjukkan di mana tertulis Yesaya itu adalah nabi. Yesaya itu memang nabi, Yesaya itu. Ada dalil? Itu kan pokok sama kami adalah Yesaya itu adalah nabi. Iya, dalilnya mana dalilnya? Itu nabi itu, Bang. Iya, Ya? dalilnya mana? Paulus yang nabi, dalilnya ada. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus nabi. Yesaya nabi di mana tertulis? Rasul bukan nabi. Dan Kisah Para Rasul 13 Ya. Yesus Paulus bukan nabi.
Paulus Ada bukan dalilnya. nabi. Inilah anehnya. Yesaya tidak Paulus ada. bukan nabi, itu rasul. Yesaya tidak ada tertulis nabi, Anda katakan nabi. Paulus Enggak. ada tertulis Abang nabi. bilang Anda tadi akui tidak ada nabi. kata Yesus mengatakan bahwa dia ada di kitab para nabi. Sekarang sudah kubuktikan Lukas 24 ayat 44. Gimana? Nah, coba Anda tunjukkan di Yesaya bahwa ada tertulis terkutuklah dia di atas tiang salib. Di mana itu tertulis? Silakan. Di Yesaya berapa? Di Yesaya 1 kah sampai Yesaya 5? Itu nggak tertulis, Bang. Kalau di situ Paulus hanya mengatakan ada itu menceritakan ya penderitaan yang ia alami. enggak. Ya, Paulus jadi jelas mengatakan, itu sebab jelas ada tergenapi tertulis. dalam diri Yesus. Saudara, jangan Anda lari dari pernyataan Paulus, nggak bagus. Paulus sendiri mengatakan ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Kok lari ke Yesaya? Di Yesaya itu tidak ada tertulis. Masya Allah. Tidak ada tertulis. Di Yesaya itu tidak ada tertulis seperti itu. Yang penting Bang, ya sudah saya buktikan bahwa Yesus pernah mengutip ya bahwa ada di kitab para nabi ya. Para nabi itu adalah termasuk Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Obadya ya dan juga nabi-nabi yang lain. Ya. Iya, sekarang yang Paulus mengatakan ada tertulis, terkutuklah. Terkutuklah. Oke.